Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, salam rahayu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Laude Nurudin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengulas materi tentang pendidikan sebagai kapita yang diberikan oleh Bapak Sony Junaidi selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Untuk lebih jelasnya, saya langsung pada materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi pendidikan sebagai kapital. Pendahuluan. Dalam era globalisasi saat ini, kita dapat melihat sekaligus merasakan semakin ketatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini diperburuk dengan keadaan alam yang terasa sudah tidak menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh manusia pada khususnya. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk yang memiliki kecerdasan yang dapat mengolah sumber daya alam yang ada sebagai nilai guna yang lebih. Tidak hanya pada pengolahan alam sebenarnya, namun terlebih lagi pada syarat-syarat atribut yang digunakan untuk kualifikasi dalam bidang sektor-sektor pekerjaan yang ada. Tolak ukur yang pertama dalam kualifikasi pekerjaan salah satunya adalah pendidikan. Oleh sebab itu, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan baik. Adapun rumusan masalah yang saya sudah susun untuk presentasi ini, yakni pertama, maksud dari human capital itu sendiri, kemudian bagaimana perkembangan teori-teori human capital, lalu mengapa pendidikan sebagai human capital, bagaimana perkembangan pendidikan sebagai human capital, bagaimana pengelolaan pendidikan sebagai human capital di Indonesia. Next, secara etimologis, kapital berasal dari kata kapital yang akar katanya dari kata Latin caput, berarti kepala. Alasan mengapa pendidikan sebagai kapital manusia, karena pendidikan merupakan investasi yang paling penting dalam modal manusia untuk menjawab tantangan global pada saat itu. Oleh karena itu, kelahiran dan kecakapan seseorang dalam menghadapi persaingan tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh seberapa tinggi dan luasnya pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Pendidikan sebagai manusia. Pendidikan sebagai kapital manusia. Konsep kapital manusia diperkenalkan oleh Theodore Awescol lewat pidatonya yang berjudul Investment in Human Capital, ditujukan kepada para ekonom Amerika pada tahun 1960 saat itu. Sebelumnya, para ekonom hanya mengenal kapital fisik berupa alat-alat mesin dan peralatan produktif lainnya yang diperkirakan memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Pendidikan sebagai kapital, pengakuan terhadap kapital manusia melalui pendidikan diwujudkan dalam bentuk ijazah, sedangkan pengakuan terhadap kapital manusia yang didapat melalui pendidikan non-formal ditunjukkan oleh penerimaan terhadap sertifikat yang dimiliki. Lalu kemudian pendidikan informal biasanya tidak melalui ijazah.
sertifikat yang dimiliki, tetapi cenderung bersifat informal. Dengan kata lain, bahwa masyarakat mengakui seseorang memiliki suatu pengetahuan, keterampilan, kemampuan, atau atribut serupa lainnya yang diperlukan oleh masyarakat seperti kemampuan memijat atau pengobatan alternatif. Kapital manusia diciptakan dengan mengubah manusia dengan memberikan mereka keterampilan dan kemampuan yang memampukan mereka bertindak dengan cara-cara baru. Adapun kapital manusia tidak terwujud, diwujudkan dalam keterampilan dan pengetahuan yang dipelajari individu. Kapital fisik memudahkan aktivitas produktif, begitu juga kapital manusia itu sendiri. Ya, alasan mengapa pendidikan sebagai kapital manusia itu karena pendidikan merupakan investasi yang paling penting dalam modal manusia untuk menjawab tantangan global pada saat ini. Oleh karena itu, keahlian dan kecakapan seseorang dalam menghadapi persaingan tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh beberapa tinggi dan luasnya pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing individu tersebut. Diperlukanlah usaha-usaha dan program-program untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan bermutu tinggi untuk menghadapi persaingan internasional, karena dunia kerja sangat menuntut untuk memperoleh sumber daya manusia yang bervarietas tinggi. Ya, lanjut. Pendidikan sebagai kapital sosial. Menurut Robert M. Z. Lawang tahun 2004 mendefinisikan sebagai kekuatan sosial komunitas yang dikonstruksikan oleh individu atau kelompok dengan mengacu pada struktur sosial menurut penilaian mereka dapat mencapai tujuan individual dan atau kelompok secara efisien dan efektif dengan kapital lainnya. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kapital sosial merupakan investasi sosial yang meliputi sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai, dan norma, serta kekuatan menggerakkan dalam struktur hubungan sosial untuk mencapai tujuan individu dan atau kelompok secara efektif dan efisien dengan kapital lainnya. Contohnya, ketika seseorang misalnya mengikuti pendidikan formal dan informal, maka dia akan memperoleh segala sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai, dan norma. Seiring bertambah banyak kita mengikuti pendidikan formal maupun informal, maka jaringan sosial yang kita dapat juga akan semakin banyak dan luas, terutama dalam pendidikan formal. Ketika seseorang menyelesaikan studi di suatu sekolah atau perguruan tinggi, maka ia memperoleh predikat sebagai alumni. Kapital sosial yang diolah dari sumber daya jaringan alumni akan bertambah kuat bila suatu orang atau bila orang tersebut mampu menciptakan suatu derajat kepercayaan antara dirinya dengan para alumni lain. Kemudian selain itu, ketika dia masih sebagai siswa atau mahasiswa, dia juga memperoleh nilai dan norma tertentu. Biasanya nilai dan norma tentang kerja keras, jujur, santun, dan lainnya yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Bila kesemua itu dapat dikelola dengan baik, maka kapital sosial yang dimiliki akan semakin kuat. Pendidikan sebagai kapital budaya. Bourdieu mengemukakan kapital budaya memiliki 3 dimensi, yakni dimensi manusia yang wujudnya adalah badannya, kemudian
objek dalam bentuk apa yang pernah dihasilkan oleh manusia dan institusional, khususnya menunjuk pada pendidikan. Menurut ahli mengenai kapital budaya, dapat disimpulkan bahwa kapital budaya merupakan kepemilikan kompetensi atau pengetahuan kultur yang menuntun selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi tertentu yang dilembagakan dalam bentuk kualifikasi pendidikan. Dari pengertian tentang kapital budaya, seperti yang dikemukakan dan dijelaskan oleh para ahli di atas, tampak jelas bahwa pendidikan memberikan seseorang modal pengetahuan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk membuat perbedaan atau penafsiran nilai. Pendidikan membentuk kompetensi dan pengetahuan kultur seseorang. Kompetensi dan pengetahuan kultur tersebutlah memberikan seseorang preferensi dalam berpikir, bersikap, bertindak, dan berperilaku dalam bahasa. Nilai-nilai, asumsi-asumsi, dan model-model tentang keberhasilan dan kegagalan, cantik dan jeleknya, indah dan buruknya, sehat dan sakitnya, sopan dan alasan-alasannya. Sementara dimensi objek dikenal sebagai objective state, yaitu suatu yang sudah dibendakan atau dijadikan objek oleh manusia. Dimensi institusional, suatu keadaan di mana benda itu sudah menunjukkan entitas yang sama, sekali terpisah dan mandiri, yang diperlihatkan dalam sistem pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, kapital budaya menunjuk yang pada keadaan yang berwujud potensial bagi seseorang yang diuangkan atau ditukarkan atau dipertukarkan dengan kapital-kapital lainnya. Hubungan antara kapital manusia, sosial, budaya dengan pendidikan. Pendidikan memiliki peranan penting sebagai agen sosialisasi terhadap semua kapital yang ada, kapital manusia, sosial, dan budaya. Selain berbagai agen sosialisasi, pendidikan juga berperan sebagai agen hegemoni dalam kapital budaya dan kapital simbolik. Dan ini adalah tabel simpulan pertemuan hubungan semua kapital yang ada secara ringkas. Dari kolom pertama ada jenis kapital manusia, kemudian atributnya, pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan atribut serupa lainnya. Peranan pendidikan adalah sebagai agen sosialisasi. Kemudian, pendidikan sebagai kapital sosial, atributnya adalah jaringan alumni, kepercayaan, dan kerjasama. Ini juga peranan dalam pendidikan sebagai agen sosialisasi. Lalu kemudian budaya. Atributnya adalah kompetensi atau pengetahuan kultur. Peranan dalam pendidikan adalah sebagai agen sosialisasi dan hegemoni. Kemudian dilanjut dengan simbolik adalah kemampuan mengatur simbol. Ini juga perannya dalam pendidikan sebagai agen sosialisasi dan hegemoni. Jadi kesimpulannya, peranan pendidikan sebagai human capital karena modal manusia untuk tetap hidup bukan hanya ditentukan oleh modal yang berupa materi saja, akan tetapi pendidikan dibutuhkan untuk jembatan menuju manusia yang berwawasan luas, berdedikasi tinggi, dan mempunyai skill yang mumpuni untuk menghadapi tantangan global saat ini. Dunia usaha pada masa sekarang ini telah banyak menuntut manusia yang mempunyai skill yang spesifik
untuk turut andil pada peningkatan produksi. Oleh karena itu, pendidikan dituntut untuk dapat menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, berdaya saing, serta mempunyai keahlian dan keterampilan. Dalam hal ini, pendidikan bukan hanya pendidikan formal saja, akan tetapi termasuk pendidikan non-formal seperti latihan, training center, kursus, atau balai pelatihan khusus yang sudah disiapkan oleh pemerintah kita ataupun swasta, dalam hal ini sebagai ruang untuk bagaimana mengembangkan skilitas itu sendiri. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sony Junaidi atas ilmu pada semester ini. Terima kasih. Sekian dari saya, Laude Harudin. Salam Rahayu.